Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Di video kali ini saya akan bagikan informasi terkait dengan lanjutan beasiswa BPI atau Beasiswa Pendidikan Indonesia. Jadi di sini saya akan merangkum beberapa pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh peserta atau pendaftar beasiswa BPI dari video saya yang sebelumnya. Nah, rangkumannya ini terdiri dari 10 pertanyaan. Ya, nanti kalau ada yang tanya lagi atau yang sebelumnya sudah saya jawab di video sebelumnya, itu bisa dilihat bagaimana cara mengatasi ataupun solusinya. Nah, di sini saya rangkum 10 pertanyaan yang sering ditanyakan pada saat pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia di tahun 2022 ya. Oke, bentar, saya akan lanjutkan di sini. 10 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh peserta atau pendaftar beasiswa BPI. Kemarin ada yang tanya kayak gini, Kak, siapa yang boleh mendaftar beasiswa pendidikan Indonesia? Siapa kira-kira yang mendaftar, yang boleh mendaftar? Terus kemudian ada yang bertanya lagi, lulusan SMA apa boleh daftar beasiswa BPI ya Kak ya? Kayak gitu. Terus ada yang bertanya lagi, lulusan SMK apa bisa daftar? Nah, kayak gitu kan pertanyaannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saya akan kasih solusinya. Di buku panduan pendaftaran ataupun pedoman pendaftaran, di sini kalau pertanyaannya mengacu siapa yang boleh mendaftar beasiswa BPI, itu semua warga negara Indonesia berhak untuk mendaftar BPI ya. Baik mereka yang lulusan SMA, terus kemudian SMK ataupun sederajat. Jadi boleh ketika kalian mau daftar. Terus kemudian selanjutnya, Kak, apa kemudian fresh graduate yang baru lulus SMA boleh daftar? Boleh, boleh sekali. Kalian bisa daftar di beasiswa BPI. Itu beberapa pertanyaan. Terus kemudian ada lagi yang bertanya soal, Bang, ketika saya mau mendaftar itu verifikasi untuk email itu tidak muncul kayak gitu. Bagaimana solusinya? Nah, solusi yang tepat yakni yang pertama ya, kalian saya sarankan memakai browser yang memang updatean terbaru. Terus kemudian kalian bisa daftar dan kemudian ketika verifikasi kalian lihat email di bagian inbox. Kalau di inbox tidak ada, kalian bisa cari di spam atau draft. Itu adalah salah satu solusinya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, beasiswa Kak, ini beasiswanya jenjang apa saja sih yang bisa didaftar? Nah, untuk jenjang beasiswanya, ini kalian bisa daftar beasiswa S1, S2, bahkan beasiswa S3. Baik bagi dosen, guru, SMK, dan lain sebagainya. Ada yang ongoing juga di guru SMK. Jadi jenjangnya S1, S2, dan S3 ya. Jangan lupa. Untuk disabilitas juga bisa daftar di beasiswa ini. Selanjutnya pertanyaan terkait dengan IPK profesi ataupun IPK gabungan. Kak, apa sih IPK profesi atau IPK gabungan? IPK itu bisa kalian lihat di buku pedoman. IPK yang kemudian disarankan. Jadi IPK yang disarankan berapa? Kayak gitu mudahnya. Kalau di sana disarankan 3,50 semisal, ya IPK kalian harus segitu. Jangan sampai kurang ya. Sesuai dengan ketentuan saja. Itu soal IPK. Selanjutnya terkait akun captcha ya. Kak, akun captcha yang saya masukkan kok salah ya? Kembali lagi saya sarankan kalian memakai browser yang updatean terbaru, jangan yang lama ya, yang terbaru, dan kemudian tulis sesuai dengan captcha yang ada. Tuh ya. Kok salah terus sih Kak? Mungkin ada yang perlu dibenahi atau kurang teliti dalam
memasukkan captchanya, mungkin ada spasinya yang kurang atau nomornya yang kurang atau kata-katanya yang kurang ya. Terus kemudian selanjutnya ada pertanyaan soal apa lagi? Kak, ini beasiswa BPI berlaku semua kampus. Jadi tidak semua kampus ya yang berlaku beasiswa BPI. Jadi kampus-kampus tertentu yang sudah ditentukan oleh BPI sendiri. Jadi kampusnya kampus-kampus yang sudah ditentukan dan itu tercantum di dalam buku pedoman. Kalian bisa cari tahu. Beruntung bagi kalian yang sudah termasuk atau sudah terdaftar atau memang sudah mendaftar di kampus yang termasuk di aturan buku pedoman BPI, kalian bisa daftar di BPI ini. Oke ya. Terus kemudian yang untuk dosen Kemenak, ada yang bertanya soal, Kak, apakah dosen Kemenak itu bisa daftar di sini ya? Di buku pedoman, acuan buku pedoman, siapapun boleh mendaftar. Di situ juga diterangkan bahwasanya dosen itu bisa mendaftar sesuai dengan ketentuan ya. Ketentuan dosennya mungkin 3 tahun atau 2 tahun kalau nggak salah di buku pedoman. Itu bisa mendaftar asalkan yang mendaftar itu atau dosen yang mendaftar itu di kampus yang sudah ditentukan oleh beasiswa BPI atau di buku pedoman BPI. Itu ya. Jadi sesuai dengan ketentuan, kalau tidak sesuai ketentuan ya tidak boleh. Itu terkait dengan beasiswa BPI. Terus kemudian fresh graduate sudah, terus kemudian lulusan SMA, SMK boleh semuanya daftar. Kemudian kalau mengalami kendala tidak bisa daftar atau NIK kalian, ada yang banyak bertanya soal NIK ya. Kak, saya mau mendaftar tapi NIK saya sudah terdaftar atau terdaftar di PD Dikti ya. Terus kemudian tidak bisa mendaftar, itu dicek dulu ya sebelum mendaftar atau baca dulu buku pedoman sebelum kalian mendaftar agar gampang. Jadi ketika ada kendala seperti itu ya kalian harus ngecek lagi di PD Dikti atau merubah. KNIK saya sudah terdaftar kayak gitu. Ada yang kendala kayak gitu ya. Kemarin yang bertanya, Kak saya mau daftar tapi NIK saya sudah terdaftar, ini bagaimana? Memang di awal-awal itu beasiswa kemendikbud.go.id atau browsernya Kemendikbud ini, beasiswa Kemendikbud BPI itu masih kurang maksimal ya. Jadi setelah keluar informasi ini, websitenya itu belum terlalu maksimal dalam proses menjalankan tugasnya kayak gitu ya. Jadi agak kesulitan jika kita harus mendaftar. Saya sarankan ya tunggu dulu, ini kan beasiswanya masih lama, jadi kalian tunggu sampai nanti selang 1 minggu atau 2 minggu ya, mungkin website ini bisa seperti yang seharusnya kayak gitu jika untuk mendaftar. Siapa yang boleh mendaftar, untuk verifikasinya bagaimana, beasiswa untuk jenjang apa saja, terus kemudian IPK profesi, akun capsa yang salah bagaimana solusinya, fresh graduate bisa daftar atau tidak, terus kemudian lulusan SMK ya boleh lah semuanya ya. Terus kemudian apa yang berlaku bagi semua kampus, lulusan SMA bagaimana, dosen Kemenak boleh apa tidak ya, itu boleh ya. Saya sarankan bagi kalian sebelum mendaftar baca dulu buku pedoman agar kalian mengerti keseluruhan, baru kalian bisa daftar. Atau kalian tonton video ini, atau kalian bisa komen pertanyaan-pertanyaan yang pengen kalian ajukan ketika mengalami kendala
pendaftaran beasiswa BPI di tahun 2022. Terima kasih bagi kalian yang sudah mendukung video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.